Teman-teman, hari ini kita akan membahas persaingan 20 prodi saintek terketat pada SNMPTN 2021 ini. Ada peristiwa atau berita yang cukup menarik pada SNMPTN 2021 ini. Yang menarik itu adalah bahwasannya jurusan terketat khusus saintek ternyata bukan pada jurusan yang selama ini kita anggap bergengsi, seperti misalnya kedokteran. Tidak pada jurusan kedokteran. Dan yang menarik lagi bahwasannya PTN yang paling ketat bukan pada PTN yang selama ini dalam berbagai rilis dan dalam berbagai studi disebutkan sebagai PTN terbaik di Nusantara, bahkan juga termasuk dalam ASEAN seperti UGM, UI, dan ITB. Tidak pada PTN itu. Tidak pada kedokteran dan tidak pada PTN-PTN favorit. Pertanyaan kita tentu sama, apakah itu artinya jika SNMPTN tahun 2021 ini merupakan bentuk mini atau cerminan dari SBMPTN tahun 2021, apakah itu artinya mau masuk kedokteran tahun ini akan jauh lebih mudah? Apakah itu artinya juga bahwa mau masuk UI, ITB, UGM tahun ini akan jauh lebih mudah mengingat persaingan terketat saintek tahun ini? Jawaban dari pertanyaan itu akan saya kutip dari pernyataan resmi dari pihak LTMPT setelah menonton ini. Tetapi hari ini mari kita bahas dulu masalah persaingan 20 prodi saintek terketat pada tahun 2021 melalui jalur undangan. Yang pertama, seperti tadi, tidak pada kedokteran dan bukan juga pada PTN-PTN yang selama ini kita anggap paling baik, yaitu seperti ITB, UI, dan UGM. Yang pertama justru pada Prodi Teknik Informatika dari Universitas Padjadjaran dengan persentase kelulusan 1%. Arti 1% di sini adalah 1 orang yang diterima tetapi 100 yang mendaftar. 2 orang yang diterima, 200 yang mendaftar. Persaingannya sungguh sangat ketat. Itu nomor 1. Nomor 2 ada pada Prodi Farmasi, hampir dekat dengan kedokteran, dari Universitas 11 Maret dan bukan UI, UGM, ITB tadi, dengan persentase kelulusan 1,10%. 1:91. 1 orang yang diterima, 91 yang mendaftar. Sungguh sangat ketat. Yang ketiga, keperawatan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Peluang lulus kita ke sana adalah 1,25%. Karena keketatannya 1 orang yang diterima, 80 yang mendaftar. Lalu yang keempat, ada pada farmasi juga. Tadi yang kedua farmasi, sekarang yang keempat farmasi juga. Tapi dari Universitas Syah Kuala dengan potensi kelulusan kita 1,27%. Itu artinya potensi kegagalan kita adalah sekitar 99%. Di mana keketatannya 1 yang diterima, 79 yang mendaftar. Itu pada posisi keempat. Pada posisi kelima juga farmasi, yaitu Universitas Padjadjaran. Tadi yang pertama adalah Universitas Padjadjaran di Teknik Informatika. Yang kelima juga dari Unpad di farmasi. Dengan peluang lulus kita 1,30%. Di mana 1 orang yang mendaftar, 77 orang yang mendaftar, hanya 1 yang diterima. Yang keenam, menarik juga, 456 adalah farmasi. Yang keenam farmasi dari Undip, 1:1,33% peluang menang kita. Di mana yang mendaftar 75 tetapi yang diterima hanya 1 orang. Yang mendaftar 150 yang diterima adalah 2 orang. Pada posisi ketujuh adalah dari Universitas Pendidikan Indonesia pada salah satu prodinya, yaitu Prodi Gizi, 1,43%. 1 orang yang mendaftar, 1 orang yang diterima, 70 orang yang mendaftar. Lagi-lagi nomor 8 adalah ditempati bukan kedokteran, tetapi justru informatika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan peluang menang 1,46%. Atau keketatannya 1:68. Nomor 9 juga Universitas Negeri Semarang dari farmasi. Persentase kelulusan kita adalah 1,47%. Perbandingan persaingannya 1:68.
Nomor 10 di Psikologi Universitas Padjadjaran. Unpad dalam 10 prodi terketat ini menempatkan 3. Unpad ada 3. Yang pertama tadi teknik informatika, yang kedua farmasi, dan yang ketiga saat ini adalah yang berada pada posisi ke-10 psikologi dengan persentase kelulusan kita 1,48%. 1 orang yang diterima, 67 orang yang mendaftar. Berada pada posisi 11 itu adalah ilmu komputer dari UNJ. Peluang menang kita 1,49%. Perbandingannya 1:67. Nomor 12 teknik informatika juga dari Universitas Hasanuddin. Peluang menang kita 1,52%. Di mana yang mendaftar 66, tetapi cuma 1 orang yang diterima. Nomor 13 psikologi dari Universitas 11 Maret. Peluang menang kita 1,54%. 1:65. 1 orang yang diterima, 65 orang yang mendaftar. Begitu selanjutnya sampai akhirnya nomor 20 adalah kedokteran dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan peluang menang kita adalah 1,70%. Di mana 1 orang yang mendaftar, 1 orang yang diterima, 58 orang yang mendaftar. Itulah teman-teman 20 prodi terketat pada Saintek di SNMPTN 2021 ini. Kembali pertanyaan pokok kita adalah kesemula, jika SNMPTN 2021 ini merupakan cerminan dari persaingan pada SBMPTN tahun 2021 nanti, apakah itu artinya bahwa mau masuk kedokteran tahun ini akan jauh lebih mudah karena persaingannya tidak seketat tahun-tahun sebelumnya misalnya, atau tidak seketat mau masuk teknik informatika ke Universitas Padjadjaran? Apakah itu artinya mau masuk Unpad pada jurusan teknik informatika lebih sulit daripada masuk kedokteran ke UI misalnya? Apakah itu artinya mau masuk ke UI, ke ITB, ke UGM tahun ini melalui jalur SBMPTN akan jauh lebih mudah? Untuk melihat jawabannya, saya akan mengutip atau menyertakan video rilis resmi dari pihak LTMPT berikut. Lebih tepat gitu kan, berkaitan dengan tidak banyaknya PTN-PTN besar gitu kan yang masuk dalam keketatan ini. Sekali lagi adalah bahwa ini pengalaman, misalnya ada pergeseran dari yang dulu misalnya kedokteran itu cukup banyak peminatnya, sekarang ternyata kalah dengan farmasi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya para siswa itu benar lebih realistis. Karena apa? Karena sekarang itu semua orang sudah tahu rankingnya masing-masing. Semua orang sudah tahu posisinya masing-masing. Sehingga mohon maaf misalnya ranking 1 pun ya, kalau dia berasal dari, mohon maaf gitu kan, SMA yang kemudian rankingnya dalam top rata-rata atau indeksnya itu posisinya 2000 ke atas, ya masuk kedokteran pun meskipun dia ranking 1 nggak akan diterima. Dan selama ini para orang tua termasuk siswa mempelajari itu, bahwa prodi-prodi tertentu pada perguruan tinggi unggulan itu tentu sangat-sangat selektif dan hanya menerima yang terbaik saja. Yang kalau kita berbicara ranking misalnya, ya ranking 1, 2, 3 dari perguruan tinggi yang dari SMA yang juga sangat-sangat bagus.